Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Armanda, Ibu Oci, kemudian Pak Jack, Pak Joni, semuanya teman-teman ini senang sekali saya hari ini bisa hadir, bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, saya coba full screen, mudah-mudahan bisa. Baik Bapak Ibu, pertama saya ingin sampaikan bahwa tadi disampaikan Ibu Oci mengenai bagaimana peran teman-teman di media. Saya kira ini adalah salah satu kelompok stakeholder penting, karena kalau kita melihat di SDGs itu kan ada kelompok pemerintah, legislatif, kemudian akademisi pakar, kemudian ada sektor swasta, dan kemudian mass media dan masyarakat. Jadi saya kira isu perubahan iklim ini betul sekali perlu didorong, tidak hanya perubahan iklim, isu dengan yang lain perlu didorong untuk menjadi perhatian semua pihak. Nah, pada kesempatan hari ini, sesuai judul yang disampaikan kepada saya akan menyampaikan problematika perbaruan NDC dan komitmen pemerintah terhadap perjanjian Paris, gitu ya. Jadi saya akan melihat dari perspektif kami. Jadi pertama saya ingin melihat dari kondisi saat ini yang terakhir. Jadi kemarin tanggal 28 Juni itu baik UNFCCC, UNEP, kemudian Badan Meteorologi Dunia, mereka kompak memposting kondisi suhu di lingkar Arktik yang sampai positif 38 derajat Celcius, di mana itu berarti lebih tinggi 17 derajat dari kondisi biasanya selama 30 tahun terakhir. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa isu perubahan iklim sudah menjadi satu krisis iklim dan sudah terbukti, dan setiap hari selalu ada update bahwa ada kemungkinan kita underestimate terhadap perubahan iklim yang terjadi. Sehingga sangat penting sekali, termasuk tadi yang disampaikan bagaimana media berkontribusi untuk menyampaikan kepada masyarakat kondisi ini, sehingga kesadaran semua pihak bisa lebih didorong. Jadi kalau kita melihat situasi global, tahun 2019 suhu sudah dicatat oleh PBB sudah naik 1,1 derajat Celcius dari kondisi sekitar abad di masa revolusi industri. Dan kita tahu semua, awalnya kita ingin menjaga tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Tahun 2018 IPCC mengkoreksi bukan 2 derajat Celcius lagi, tapi kita harus maksimal 1,5 derajat Celcius. Dan tahun 2019 kita sudah 1,1 derajat Celcius. Tentu saja ini menjadi catatan penting upaya global. Nah, kalau kita lihat dari perspektif kesepakatan Paris, maka pertama yang menjadi catatan adalah tadi emisi tahun 2018 sudah mencapai 5,3 gigaton, yang artinya dampaknya adalah emisi suhunya naik 1,1 derajat Celcius. Di tahun 2030 kalau kondisinya tanpa aksi, maka emisi diperkirakan 60-70 gigaton. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata kesepakatan Paris apabila dilaksanakan oleh semua negara termasuk Indonesia, Malaysia, Cina 100% melaksanakan komitmennya, Indonesia 29% berhasil atau bahkan sampai 41%, itu hanya sekitar mampu menjaga emisi global 53 sampai 56 gigaton. Artinya adalah bahwa emisi dari kesepakatan Paris di tahun 2030 masih jauh dari target global yang diharapkan. Karena kalau untuk mencapai 1,5 derajat Celcius, maka di tahun 2030 atau emisi global yang maksimal perlu dicapai adalah 24 gigaton. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kesepakatan Paris ternyata masih membawa kita ke 53 sampai 56 gigaton. Oleh karena itu ada gap yang sangat besar, yang akhirnya muncullah isu ambisi lebih. Semua pihak diharapkan meningkatkan ambisinya. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak akan berada di bawah 1,5. Kita akan tembus itu. Nah, inilah latar belakang dari ambisi lebih. Nah, kalau kita bicara ambisi lebih, bagaimana dari kondisi tahun 2030? Kita lihat tahun 2030 PBB memperkirakan jumlah total penduduk dunia 8,5 miliar tahun 2030, termasuk Indonesia juga akan bertambah.
Nah, ini kaitannya dengan emisi yang ditargetkan di tahun 2030, di mana tidak boleh lebih dari 24 gigaton kalau kita ingin berada di bawah 1,5 derajat Celcius kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi. Artinya bahwa emisi per kapita itu adalah dijaga di tahun 2030 tidak lebih dari 2,8 ton per orang dari penduduk dunia, dari kurang lebih 8,5 miliar itu. Kita lihat bahwa emisi per kapita di negara-negara terutama negara-negara pengemisi utama sangat tinggi. Amerika lebih dari 20 ton per kapita. Kemudian Rusia lebih dari 15. Kemudian Cina, Jepang dan Eropa kurang lebih 10 ton per kapita. Nah, inilah yang menjadi bahan bagi Indonesia terutama terkait dengan isu ambisi lebih. Kalau dilihat dari totalnya, demikian juga G20, Indonesia masuk G20, emisi mencakup 75% dari emisi global. Sehingga kalau melihat siapa yang harus meningkatkan ambisi lebih, ya pertama pasti yang ditengok adalah negara-negara anggota G20. Tapi kalau kita lihat lebih sempit lagi, ada 4 negara yang emisinya lebih dari 55% dari total itu, yaitu Cina, Amerika, Uni Eropa, dan India. Nah, oleh karena itu pada saat kita bicara ambisi lebih, kita perlu melihat Indonesia juga bagaimana posisinya. Nah, kalau kita lihat emisi Indonesia di tahun 2017 sesuai data dari statistik perubahan iklim, kita kurang lebih 1,1 gigaton. Artinya kalau dihitung per kapita adalah 4,3 ton per kapita. Masih jauh dari angka harapan tahun 2030 nanti 2,8. Tetapi ini masih jauh di bawah Amerika, di bawah Cina, di bawah Jepang, di bawah Rusia dan seterusnya. Sehingga pada saat bicara isu ambisi lebih, Indonesia dalam konteks ini harus melihat dari sisi bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita berkolaborasi dengan negara lain untuk mencapai itu. Karena untuk mencapai 2,8, posisi Indonesia 4,3, negara lain banyak, terutama negara emiten utama sangat besar. Nah, kalau kita kembali melihat ke NDC Indonesia, NDC yang pertama, kita komitmen untuk mengurangi 29 dan 38% atau sampai dengan 41%, di mana kondisi bisnis as usual-nya adalah 2,8, yang artinya bahwa jumlah yang emisi yang kita reduksi di tahun 2030 adalah antara 0,8 sampai 1 giga. Nah, ini artinya adalah bahwa di tahun 2030 kalau kita kondisi bisnis as usual, emisinya 2,87 gigaton. Kalau kita hitung per kapita di tahun 2030 sesuai perkiraan Bappenas tahun 2030 penduduknya Indonesia kurang lebih 296 juta, maka emisi per kapita 9,7 ton. Tentu saja ini asumsi tanpa COVID, sehingga masih jauh di atas 2,8 ton. Kemudian kalau kita reduksi dengan 29% dan 38%, kita angkanya antara 6 sampai 6,8 ton per kapita. Sehingga ini perlu menjadi catatan pada saat kita melihat ambisi lebih, karena tentu saja proses 2020 sampai 2030 isu ambisi lebih akan menekan tadi terutama G20, kemudian G4 negara besar yang emiter besar itu. Nah, dalam konteks ini maka saya melihat bahwa problematika berkaitan dengan ambisi lebih itu akan banyak berkaitan dengan bagaimana Indonesia bernegosiasi, berkolaborasi dengan negara lain untuk mendorong upaya ambisi lebih itu. Nah, kalau kita lihat di jenis gasnya, maka 68% itu adalah CO2 di dunia. Kemudian nanti juga akan saya perlihatkan di Indonesia kurang lebih juga sama, prioritas terbesar adalah CO2 dari energi fosil. Demikian juga dari sisi aktivitas. Jadi dari sisi mitigasi secara global, maka energi yang paling utama sebagai penghasil emisi gas rumah kaca. Jadi negara-negara G20, 4 negara besar tadi sebagai emiter utama, mereka petanya seperti ini, struktur emisinya seperti ini. Dalam konteks energi, ada satu hal yang juga mendorong pencapaian reduksi emisi.
antara lain adalah kelangkaan energi. Jadi kelangkaan energi, barangnya makin langka, harganya makin mahal, otomatis emisinya berkurang. Seperti sekarang kita COVID, energi masih ada, tidak beli karena tidak perlu pergi, energi berkurang. Demikian juga pada saat dekade ke depan ini adalah dekade penurunan sumber daya tidak terbarukan di dunia. Nah, ini adalah contohnya, otomatis ini akan mendorong tidak hanya Indonesia, semua negara mengurangi konsumsinya karena kelangkaan karena harga. Nah, kemudian untuk sumber di Indonesia, maka di tahun 2030 maka 58% adalah emisi bersumber dari energi dan 24% dari kehutanan, sehingga dua sektor ini menjadi sektor penting di Indonesia untuk upaya mencapai komitmen Indonesia. Nah, ini adalah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ruanda. Jadi ini dari dokumen NDC, besaran target kita. Kemudian saya akan sampaikan seperti tadi juga sebagai saya perlu garis bawahi bahwa yang terbesar adalah kehutanan. Kita antara 497 sampai 650 megaton yang harus dikurangi, jauh lebih hampir 2 kali lipat dari sektor energi, meskipun bisnis as usual-nya energi lebih besar. Nah, kalau kita melihat perkembangan emisi nasional dari data statistik perubahan iklim, kita tahun 2017 turun nih dari tahun 2 tahun sebelumnya, 2015, di mana ada kebakaran besar yang tadi sama Pak Joni sudah disampaikan. Yang penting yang perlu kita catat adalah bahwa fluktuasi ini sangat signifikan dalam konteks emisi nasional, sehingga fluktuasi ini kita perlu cermati lebih jauh. Jika kita melihat struktur emisinya, sebenarnya cenderung jadi dari 5 sektor NDC itu, yang lain cenderung relatif stabil. Yang tidak stabil adalah di sektor NDC kehutanan yang orange. Jadi tahun 2015 karena ada kebakaran melonjak tajam. Kalau kita melihat target di tahun 2030, maka reduksi emisi itu antara 1,7 sampai 2 giga emisi maksimal yang kita harus jaga. Artinya bahwa kalau dari perkembangan ini yang tembus di atas itu hanya di tahun 2015. Artinya bahwa pada saat tahun 2030 kondisinya seperti tahun 2017, itu kita akan mencapai target NDC. Sebaliknya pada saat tahun 2030 kondisinya seperti tahun 2015, maka kita tidak mencapai target NDC. Karena target NDC adalah dihitung bukan akumulatif, tapi dihitung pada tahun 2030 itu. Sehingga kita tentu saja pertama berdoa agar di tahun 2030 itu kalaupun jatuh kemarau termasuk kemarau basah. Mudah-mudahan jatuh bukan di sesi panas atau jarang hujan. Kemudian yang kedua adalah tentu saja upaya maksimal, misalkan dari teknologi hujan buatan dan macam-macam, yang termasuk juga monitoring berkaitan dengan aktivitas penggunaan hutan dan lahan. Nah, kalau kita lihat lagi di emisi sektor energi mulai tahun 2013 itu kita cenderung berada di bawah di kondisi dibanding dengan kondisi bisnis as usual. Jadi mulai tahun 2013 sampai 2017 itu laju emisi di sektor energi kurang lebih 3,18%. Artinya kalau itu dilanjutkan sampai dengan tahun 2030, emisinya adalah 854 megaton. Masih jauh di bawah target emisi kita. Jadi sangat besar kemungkinan untuk sektor energi kita akan mencapai target itu. Apalagi dengan kondisi COVID ini, penggunaan energi relevan dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi terkoreksi sampai 0% atau minus dan recovery-nya butuh beberapa tahun, tentu saja akan sangat berbeda emisinya. Sehingga dari data ini diperkirakan tahun 2030 kita akan mencapai target khusus untuk energi. Nah, untuk sektor kehutanan, di sini kita tentu saja sekali lagi berkaitan dengan isu kebakaran hutan, karena fluktuasi yang terjadi karena faktor kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu saja ini menjadi catatan penting pada saat kita mendekati tahun 2030 nanti. Tetapi dalam konteks lingkungan tentu saja tidak hanya itu. Setiap tahun kita harus selalu mendorong upaya pengendalian kebakaran.
target di tahun 2030 di sektor kehutanan sangat besar, sehingga maksimal hanya emisinya 64 sampai 217. Dan itu pun kalau kita lihat secara sektoral di kehutanan tahun 2017 itu emisinya masih lebih tinggi dibanding target yang kita harapkan. Sehingga ini menjadi, padahal tahun 2017 itu emisi kehutanan dari tahun 2010 itu dia paling rendah, tapi masih di atas target tahun 2030. Sehingga sebenarnya dari sisi ini sektor kehutanan tantangannya sangat besar. Nah, saya kira saya tidak akan mengulang di aspek apa yang harus dilakukan. Di aspek NDC perbaruan ini, yang pertama adalah sekali lagi target tidak dirubah. Saya berpandangan bahwa target tidak ditingkatkan dari aspek mitigasi, saya kira tepat, karena kita boleh lebih tapi tidak boleh berkurang. Jadi kalau kita naik seperti tadi disampaikan bahwa Amerika, Rusia, India, Cina angkanya masih jauh di atas Indonesia. Jadi kita perlu menempatkan itu sebagai isu negosiasi di tingkat global, sehingga ambisi lebih itu kita harus lakukan bersama, kolaborasi global, sehingga tidak bisa dengan serta-merta kita mengusulkan tanpa berbasis kondisi global maupun kondisi Indonesia sendiri. Nah, di aspek adaptasi, karena Paris Agreement belum menjamin kita mencapai di bawah 1,5, maka isu adaptasi sangatlah penting. Tadi sudah disampaikan ada aspek ekonomi, sosial dan mata pencarian, kemudian ada aspek ekosistem, teknologi, capacity building dan finansial. Itu adalah tiga aspek yang sudah dicatat oleh PBB, itu modalitas penting di dalam adaptasi. Dan ini menjadi semakin awal kita melakukan itu semakin murah dari sisi finansial. Tapi dari sisi capacity building, negara-negara berkembang perlu didorong juga demikian dengan teknologi. Nah, berkaitan dengan dampak, saya kira Indonesia sudah sering kita ketahui, kita melonjak sekali bencana hidrometeorologis. Dari tahun 2002 sampai 2019 kita 26 kali lipat, dan itu implikasinya tidak hanya itu. Kita bisa ke pangan, kemudian kondisi ekosistem, fungsi dan jasa ekosistem bisa terpengaruh. Demikian juga mata pencarian dan seterusnya. Nah, kemudian di aspek transparansi di update NDC ini menjadi penting, karena kita harus tahu apa yang dilakukan oleh negara lain, dengan demikian juga negara lain perlu tahu apa yang kita lakukan. Demikian juga mendorong bagaimana subnasional melaporkan secara sistem kepada nasional dan seterusnya. Ini menjadi hal yang sangat penting, karena disinilah sebenarnya agregasi nasional maupun agregasi global dapat dinyatakan valid pada saat transparansi semua pihak. Nah, kalau kita melihat dari sisi komitmen nasional, maka kita akan turun, tadi disampaikan bahwa di subnasional itu menjadi tantangan. Dari Aceh sampai Papua, kondisi ekologis, sosiologis, dan ekonomi wilayah sangat berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini menjadi tantangan, apakah agregasi subnasional itu harus sama angkanya. Jadi itu yang menjadi tantangan. Kalau lebih tidak apa-apa, tapi kalau kurang dari nasional ini juga menjadi tantangan. Tetapi yang menjadi penting di Indonesia dalam konteks mitigasi itu adalah pada saat periode dekade ini 2020 sampai 2030, kita tidak akan lepas dari tekanan isu menaikkan komitmen, menaikkan ambisi. Oleh karena itu, saya kira sangat baik bagi Indonesia untuk melihat isu karbon netral. Jadi termasuk juga kita melihat isu ocean atau laut, tidak hanya di aspek adaptasi, tapi di aspek mitigasi. Jadi artinya bahwa berapa sih yang diserap oleh ekosistem terestrial, berapa yang diserap oleh ekosistem laut, sehingga berapa kuota sebenarnya emisi di Indonesia dalam konteks karbon netral. Jadi tanpa kesepakatan perubahan iklim global pun harus demikian, karena memang kita bernapas, kita transportasi, emisi diserap oleh lingkungan. Nah, angkanya harus sama yang diemisikan sama yang diserap. Nah, itu dengan konsep karbon netral ini sebenarnya memudahkan Indonesia sebenarnya untuk tahu sebenarnya berapa sih kuota untuk Indonesia. Sebagai penutup, jadi yang pertama adalah dalam konteks komitmen dan implementasi NDC global itu satu problematika yang penting di tataran global adalah
bagaimana komitmen dan implementasi di negara-negara emiter utama dari 4 tadi, Cina, Amerika, Uni Eropa, kemudian India, kemudian termasuk juga otomatis G20. Kemudian yang kedua adalah di tingkat nasional, kebakaran hutan dan lahan itu sangat menentukan pencapaian komitmen NDC Indonesia. Jadi sebenarnya pengalaman tahun 2017 itu sangat penting untuk mencapai tahun 2030, karena itulah angka yang paling dekat dengan angka capaian di sektor NDC kehutanan di tahun 2030. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai komitmen kesepakatan Paris. Kita melihat energi kemungkinan besar tercapai, kita punya pengalaman tahun 2017, sudah mendekati tahun 2030 emisinya, kita punya peluang besar itu. Tetapi tentu saja sekali lagi isu ambisi lebih akan terus bergulir di dekade ini. Oleh karena itu sangat tepat Indonesia sudah perlu melangkah ke karbon netral. Sehingga sebenarnya berapa sih karbon yang tepat, emisi yang dapat diterima di ekosistem di Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah di isu adaptasi yang semakin didorong di update NDC ini, di perbaruan NDC, teknologi, capacity building, dan finansial itu menjadi 3 pilar utama keberhasilan adaptasi. Dan itu menjadi penting karena Paris Agreement belum menjamin kita berada di bawah 1,5. Sehingga begitu pentingnya adaptasi bagi terutama Indonesia yang masih tergolong meskipun sudah masuk G20 tapi negara berkembang dan masih banyak masyarakat kita tinggal di kepulauan kecil dan juga masih isu kemiskinan seperti di provinsi-provinsi di Papua. Saya kira demikian dari saya, Pak Joni. Terima kasih